Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba', qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pemirsa Berjihad TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap insan memiliki idolanya masing-masing. Orang yang mencintai olahraga, mungkin ia mengidolakan orang yang ia favoritkan. Pecinta bola misalnya, dia akan mencintai Cristiano Ronaldo, dia akan mencintai Lionel Messi dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, kita sebagai pemuda Islam, sebagai pemudi Islam juga harus memiliki idola kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, sampai hari ini siapakah yang kita idolakan itu? Apakah Islam, agama kita mengajarkan, mewajibkan kepada kita untuk mengidolakan orang tertentu, atau kita bebas memilih siapa saja yang kita ingin idolakan? Tidak ada masalah. Seorang anak boleh mengidolakan ayahnya. Seorang anak boleh mengidolakan ibunya. Karena dia mencintai ayahnya, karena dia mencintai ibunya, dan dia sudah kenal siapa ayah dan ibunya. Karena mereka lah yang mendidiknya, yang melahirkannya, dan sebab adanya dia di muka bumi ini. Pemirsa Berjihad TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi Islam dimanapun Anda berada untuk kembali berpikir, untuk kembali sama-sama mengkoreksi diri kita sendiri. Siapakah sebenarnya yang layak? Siapakah sebenarnya yang pantas, yang harus kita idolakan di dalam diri kita selama kita hidup di muka bumi ini? Khususnya kepada umat Islam, kita yang beragama Islam. Tentu jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Dialah adalah sosok pembawa risalah Islam. Namun sampai hari ini mungkin bisa dihitung jari, hanya sedikit yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tanpa alasan, berbagai macam alasan yang timbul kenapa dia sampai hari ini belum mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sekian banyak jawaban, saya rasa yang paling mayoritas jawabannya adalah karena dia belum mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Berjihad TV rahimakumullah, ketika manusia sudah mengenal sosok yang dia cintai, sosok yang dia sukai, maka cinta itu akan timbul dari dalam dirinya sendiri. Maka untuk melahirkan cinta, maka untuk melahirkan kasih sayang, kita harus mengenal sosok yang harus kita cintai tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya idola dalam hidup kita? Jawabannya adalah hanya satu: mempelajari, mengkaji ulang, mengetahui tentang sirah an-nabawiyah ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sirah diambil dari dalam bahasa Arab yang berarti sara yasiru, yang artinya berjalan. Dalam bahasa Arab ada namanya masdar sara yasiru sayran atau sirah, yang berarti perjalanan. Ketika saya mengatakan sara Muhammadun minal masjidi ilal baiti,
Muhammad berjalan dari masjid ke rumah. Perjalanan Muhammad dari masjid ke rumah disebut perjalanan. Dalam bahasa Arab berarti as-sirah. Ketika kita mengatakan as-sirah an-nabawiyah, berarti yang kita maksud adalah perjalanan masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maulidihi, dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Barja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa harus sirah an-nabawiyah? Apakah ada jalan yang lain selain daripada as-sirah an-nabawiyah? Tentu as-sirah an-nabawiyah adalah satu-satunya jalan untuk mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengatakan, mungkin kita sering mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam hidup kita, sebagai contoh dalam kehidupan kita, baik itu bermuamalah, berkomunikasi, baik itu dalam makannya, minumnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad fi sabilillah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengetahui as-sirah an-nabawiyah. Sirah an-nabawiyah adalah jalan untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, sebagaimana pepatah mengatakan. Mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung kita mengenal agama kita. Saya mengatakan, man arafa nabiyahu arafa dinahu. Kalau kau kenal nabimu, maka kau kenal agamamu. Maka kunci pintu untuk mengenal agama kita adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dialah satu-satunya makhluk utusan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang Allah utus untuk pembawa risalah Islam yang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Barja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sewajibnya, seharusnya bagi kita semua dari sekarang untuk kembali semangat mengkaji ulang tentang as-sirah an-nabawiyah. Karena ketahuilah wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya syarat untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Allah akan sampai jikalau kita sudah mencintai Rasul. Maka bohong besar jikalau orang mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi ketika ditanya, apakah kau kenal kepada Rasul? Dia mengatakan, saya belum kenal. Maka itu satu kesalahan besar.
Maka syarat untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pintu lain kecuali kita mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada Rasul, maka kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap apa yang dia cintai, dia akan mematuhi. Seorang suami dan istri yang saling mencintai, istri akan taat kepada suami. Karena apa? Karena istri sayang kepada suaminya. Suami akan lemah lembut kepada istrinya. Karena apa? Karena suami sayang kepada istrinya. Namun jikalau ada suami istri yang tidak saling menyayangi, tidak saling mencintai, maka ini dikhawatirkan. Maka akan timbul perhara dalam rumah tangga. Istri yang selingkuh, istri yang tidak taat kepada suami, atau sebaliknya, suami yang selingkuh kepada orang lain. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta, kasih sayang dalam rumah tangga mereka. Begitulah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kita ikuti, pasti kita taati, pasti kita kerjakan, apalagi kalau perintah itu perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi mempelajari, mengkaji ulang sirah nabawiyah adalah bagaimana kita selalu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasul tidak bersama kita, meskipun kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi ingatlah wahai saudaraku, ketika Anda betul-betul membaca, mengkaji, memahami bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, maka kita akan selalu ingin dekat bersama Rasul. Bahkan kita ingin cepat-cepat untuk berjumpa dengan Rasul, untuk memeluknya, untuk mendekapnya, untuk mengungkapkan dan mengatakan kepada beliau, I love you, saya cinta kepadamu ya Rasul. Maka oleh karena itu, tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa malihi wa nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian mencintaiku, sampai kalian menyayangiku, bahkan cinta kalian itu harus lebih besar kepadaku daripada cinta kalian kepada orang tua kalian, harta kalian, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kalian sendiri. Masya Allah. Kepada diri kita sendiri saja cinta kita harus lebih besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kita kepada diri kita. Ketika kita sakit, kita khawatir. Kita cepat-cepat untuk pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita khawatir. Karena kita sayang kepada diri kita, jangan sampai diri kita merasakan sakit. Karena kalau sakit, pasti akan merasakan akibatnya. Kalau tidak mati atau celaka. Begitulah kita, bagaimana kita mengorbankan jiwa, mengorbankan harta kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Pertanyaannya, sampai hari ini sudah sampai manakah perjuangan kita untuk memperjuangkan agama kita yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa berjati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urgensi ataupun faedah daripada mengkaji ulang sirah an-nabawiyah di antaranya adalah mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengabdi kepadaku, atau kecuali untuk mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, wahai saudaraku,
bisakah kita kenal kepada Allah? Bisakah kita memahami perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara Rasul? Tentu tidak. Semua ini karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah, kita ketahui perintah-perintah Allah, kita tahu wajibnya salat, kita tahu wajibnya zakat dan seluruh hukum-hukum itu. Kita ketahui apa maunya Allah, itu semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu salat dari Rasul, tata cara salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat disimpulkan, kalau bukan karena Rasul, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi ini. Kalau bukan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Begitulah pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas gelar yang disandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak Khalilullah, tidak Kalimullah, tetapi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kekasih itu selalu ada dalam hati seseorang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai umatnya akan malu, merasa malu. Pantaskah kita sebagai umat? Pantaskah kita sebagai orang mengatakan aku cinta kepada Rasul, tetapi kita tidak mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana tidur Rasul, bagaimana perjuangan Rasul, dan seterusnya. Maka sirah nabawiyah kunci untuk mengenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga daripada mengkaji sirah an-nabawiyah adalah untuk menjalankan, untuk mengaplikasikan sifat-sifat yang terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Maksudnya seperti apa? Ketika Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, kaifa kana khuluqul Mustafa?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah pada saat itu menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Subhanallah. Akhlak, sifat yang melekat dalam jiwa, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin melihat Quran berjalan, maka lihatlah as-sirah an-nabawiyah. Maka pantas dan wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat tinggi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tingkah laku, memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemirsa berjati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita kembali kepada idola yang seharusnya kita impikan. Idola yang seharusnya kita idolakan. Saya tidak melarang kepada kita semua untuk mengidolakannya, untuk memiliki idola masing-masing. Silahkan. Tetapi idola nomor satu kita dalam hidup kita sebagai umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Manusia itu akan selalu bersama dengan yang ia cintai. Kalau kita ingin bersama Rasul di akhirat nanti, kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin cepat-cepat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak sabar lagi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
sirah nabawiyah adalah kunci daripada semua itu. Dalam sirah nabawiyah akan dikupas tuntas bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat. Karena tidak ada satu kata pun yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataan itu merupakan sebuah hadis yang menjadikan hadis tersebut adalah sumber hukum Islam. Kita ketahui sumber hukum Islam itu ada 4. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', dan ada Qiyas. Bayangkan, hadis memiliki di posisi yang kedua. Ini menunjukkan bahwasanya pribadi, perilaku, tingkah laku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya itu merupakan hujjah bagi kita. Itu merupakan dalil dalam beragama. Maka salah besar ketika ada oknum-oknum yang mencoba untuk menjauhkan kita daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah besar ketika mereka-mereka yang mengatakan kita tidak butuh ulama-ulama, kita tidak butuh para masyayikh, kita tidak butuh para habaib, kita sudah ada Quran, kita sudah ada sunnah, itu sudah cukup. Memang secara umum benar. Tapi mampukah Anda, bisakah Anda mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah An-Nabawiyah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui para ulama? Maka itu tidak benar. Karena pada hakikatnya ketika seseorang belajar tanpa guru, ketika seseorang belajar tanpa mursyid, maka dia akan sesat. Kenapa sesat? Karena gurunya adalah syaitan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin mengkaji ulang apapun ilmu yang akan kita kaji, maka kita harus memiliki seorang guru. Karena guru adalah perantara, perwakilan dari para anbiya. Itulah yang disebut dengan para ulama. Al-ulama hum warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Ikhwah fillah, sahabat Berjihad TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada episode berikutnya kita akan masuk pembahasan permasalahan tentang sirah an-nabawiyah, mengenal sosok pribadi beliau secara rinci. Dengan demikian kita akan kenal siapa sebenarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebih mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.